Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi di hari Sabtu yang cerah ceria ini. Kita semangat ya. Praying with watchfulness judulnya Bapak Ibu. Yang artinya selamat pagi. Artinya berdoa dengan kewaspadaan. Dalam Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Bapak Ibu sekali lagi, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah sambil bertekun dalam doa. Kata berjaga-jaga Bapak Ibu memiliki arti kita harus waspada secara rohani. Berjaga-jaga, waspada secara rohani. Setiap orang Kristen harus siap sedia dalam segala keadaan. Ya, dalam hidup kita tentunya kita terus menghadapi banyak situasi-situasi, kondisi-kondisi yang kadang-kadang sangat buruk yang harus kita hadapi. Tapi kita harus siap sedia dalam segala kondisi apapun sambil bertekun dalam doa. Ini adalah sebuah komitmen dan gaya hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena dengan doa kita dapat kuat menghadapi dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan kuat dalam menghadapi dunia ini. Dalam berjaga-jaga, berarti kita harus sangat-sangat waspada. Nggak bisa main-main. Kita nggak bisa yang bersantai-santai. Oh, gampanglah nanti kalau mau ikut doa pagi KGP. Tapi kenyataannya sangat sulit kita untuk bangun gitu ya. Banyak banget banyak banget orang yang sangat sulit untuk bangun. Saya banyak sekali kasih link sama orang-orang. Oh mau. Waktu ngomong sangat antusias gitu ya, semangat. Tapi kenyataannya nggak ada yang hadir orang-orang itu. Nggak pernah saya lihat mereka ada di KGP ini. Selalu saya tanya kenapa nggak hadir. Wah kesiangan, soalnya tidurnya malam, soalnya begini, banyak banget alasan Bapak Ibu. Tetapi kita di sini bersyukur kita bisa bangun pagi dengan keadaan yang waspada. Karena kita semua sadar, kita ini nggak bisa hidup tanpa doa. Kita ini nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Makanya kita rela bangun pagi walaupun mungkin kita tidurnya malam, hampir pagi malahan. Tapi kita rela untuk bangun demi mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap menghadapi dengan tenang dan dapat mengatasi persoalan yang ada berkat tuntunan Tuhan. Jadi waktu kita mengucap syukur Bapak Ibu, keadaan apapun kita dapat sanggup menghadapinya dengan tenang. Mungkin hari-hari ini kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Ekonomi yang paling sekarang yang paling menyala ya. Ekonomi kita tergonjang-ganjing di seluruh dunia mengalami hal tersebut. Tapi kita bisa tetap tenang mengatasi persoalan ini. Kenapa? Karena kita terus bersyukur. Ada berkat tuntunan Tuhan yang selalu menguatkan kita waktu kita mengucap syukur. Mengucap syukur ini adalah sebuah sikap yang sangat positif. Ya, kita perlu terus latihan. Dengan kata lain, ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, kita sanggup menghadapinya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengucap syukur, kita nggak akan sanggup menghadapi apapun. Waktu saya ikut konseling, ya, di mana waktu saya terkena panic attack, Bapak Ibu. PR saya cuma dikasih mengucap syukur. Waktu itu saya merasa terhina. Mengucap syukur, apa saya nggak pernah mengucap syukur? Saya merasa orang yang paling sering mengucap syukur. Merasa, Bapak Ibu, garis bawahi, merasa. Karena saya sudah menjadi hamba Tuhan kejadian itu pada saat COVID. Saya merasa saya sudah menjadi hamba Tuhan dan saya sering mengucap syukur. Tapi waktu kena ini dan saya ikut konseling, saya disuruh mengucap syukur.
disuruh tulis Bapak Ibu, tulis ucapan syukur saya setiap hari selama 3 bulan. 5 ucapan syukur. Sampai saya udah bingung mengucapkan syukur apa. Apa aja katanya. Nggak usah yang spektakuler, yang kecil-kecil aja tulis. Waktu saya tulis itu, saya merasa diri sangat terhina. Saya merasa konyol amat sih. Saya ini anak Tuhan, hamba Tuhan lagi. Masa saya dikasih PR karena saya terkena panic attack, saya dikasih PR untuk mengucap syukur. Disuruh tulis 5 ucapan syukur. Tapi Bapak Ibu, waktu saya nurut, saya ikutin, saya tulis 5 ucapan syukur itu dalam waktu 3 bulan. Benar-benar saya tersembuhkan Bapak Ibu. Sepertinya kayaknya aneh gitu ya, kok cuman karena ini doang saya bisa sembuh gitu. Ini kenapa? Kenapa? Ya mungkin Bapak Ibu pikir, kok bisa sih hamba Tuhan kena panic attack? Kok bisa sih hamba Tuhan ada mental illness? Itu mental illness ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang namanya mental illness, Bapak Ibu nggak bisa hindari. Apalagi kita terkena dari kecil, ya. Dari sejak kecil kita dididik, kita mengalami hal-hal yang uh, traumatik dan lain sebagainya. Itu pada masa tua kita atau waktu kita dewasa itu baru kelihatan dampaknya gitu ya, baru kelihatan. Nah, saya masa-masa kecil saya itu tidak bahagia. Hamba Tuhan juga manusia, betul Pak. Masa kecil saya tidak bahagia dan saya mengalami banyak trauma-trauma gitu ya. Jadi waktu saya sudah dewasa, baru saya sadar saya kenapa ya? Kok kalau udah kena, udah terjadi sesuatu, kok saya jadi antisosial, kok saya gampang pusing, kok saya gampang takut, kok saya gampang khawatir. Waduh, ada apa nih? Ya, jadi saya belajar mengucap syukur, saya belajar berdoa dan lain sebagainya. Tapi ya rasa itu nggak bisa dibuang gitu, nggak bisa dipungkiri sampai saya sadar bahwa saya sakit. Waktu saya sakit dan saya mau disembuhkan, saya datang ke konselor di gereja gitu ya, ada family training center dan saya menyerahkan diri supaya saya disembuhkan. Bapak Ibu, cuman PR-nya mengucap syukur. Saya tulis selama 3 bulan 5 ucapan syukur dari makanan, dari saya lucu lihat anjing-anjing saya. Saya sembuh Bapak Ibu. Dan saya aneh, saya bilang sama konselor saya, kok saya bisa sembuh ya? Cuman mengucapkan syukur. Jadi ternyata selama ini ucapan syukur saya itu nggak benar-benar saya ucapkan. Ya, jadi sepertinya saya mengucap syukur padahal enggak. Kenapa? Sudah terpola di hidup saya dengan segala tuntutan. Oh, saya harus berhasil. Oh, saya harus sukses. Oh, saya harus bisa begini. Saya harus bisa begitu. Apa kata orang kalau saya begini? Apa kata orang kalau saya begitu? Itu semua udah udah tertanam di dalam pikiran saya, di dalam kehidupan saya, sehingga saya menuntut diri saya untuk menjadi seperti itu, menuntut harus lebih, sehingga saya tanpa saya sadari saya mengalami mental illness. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, waktu saya mengucap syukur, ditulis secara detail. Saya menerima keadaan saya apa adanya dengan segala kekurangan saya, tanpa saya harus menuntut saya harus jadi seperti ini, harus hebat, harus kaya, harus cantik, harus sukses dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak menuntut diri saya. Saya mengucapkan syukur saya apapun yang ada di dalam kehidupan saya, apapun bentuknya saya ucapkan syukur. Saya udah nggak lagi minder, udah nggak lagi takut, nggak khawatir lagi mau kehabisan uang kek, mau nggak ada uang kek, udah nggak takut lagi Bapak Ibu. Sejak saya mengucap syukur, jadi saya nggak menuntut diri saya lagi lebih, dan saya sadar kalau saat itu saya sedang berkekurangan, itu tandanya saya harus bekerja lebih giat lagi, atau tandanya saya harus mengucap syukur, atau tandanya saya harus sadar bahwa saya harus cari Tuhan lebih lagi, bukan dengan ngoyo ngotot sana sini harus cari uang, harus hebat, harus sukses. Udah nggak kayak gitu lagi Bapak Ibu, dengan mengucap syukur. Jadi waktu kita mengucapkan syukur, kita sadar penuh bahwa kita butuh Tuhan. Hanya
Karena Tuhan sajalah makanya kita bisa sukses. Eh, karena Tuhan sajalah maka kita bisa eh, hebat, kita bisa mengerti segala sesuatunya. Tuhan bukakan jalan itu semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kita berdoa, ada kalanya masalah-masalah kita itu diredakan Bapak Ibu. Badai kehidupan kita Tuhan redakan waktu kita berdoa. Tapi ada kalanya dia tidak meredakan badainya Bapak Ibu. Tapi dia meredakan kita supaya kita tetap tenang dalam menghadapi badai tersebut. Karena sebesar apapun badainya, semua dapat kita lewati hanya bersama Tuhan. Ya sekali lagi Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan meredakan badai kehidupan kita. Waktu kita berdoa, tiba-tiba badainya hilang begitu saja waktu kita berdoa. Tapi ada kalanya Tuhan tidak meredakan badainya. Badainya tetap ada. Kita tergonjang-ganjing dengan segala badai kehidupan kita. Ekonomi kita, masalah anak, masalah suami, masalah keluarga, masalah semua masalah. Kita tergonjang-ganjing dengan berbagai macam masalah. Berbagai macam badai kehidupan. Tapi Tuhan gak redakan. Ternyata Tuhan mau meredakan kita waktu kita berdoa. Supaya apa? Kita bisa berdoa kalau kita tenang. Bapak Ibu, waktu kita ngadapin masalah, kita takut, kita khawatir, apa kita bisa tenang berdoa? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kekhawatiran itu meliputi kita, kita overthinking. Yang menakutkan, yang mengerikan yang kita pikirin, aduh saya bakal malu, aduh gimana nanti kalau saya nggak bisa makan, aduh gimana kalau saya nggak bisa bayar tagihan, aduh nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Kita nggak bisa tenang Bapak Ibu dalam menghadapi badai tersebut. Tapi waktu kita berdoa, pas Tuhan tidak meredakan badainya, Dia sedang meredakan kita Bapak Ibu. Waktu kita sudah diredakan, kita bisa tenang dalam menghadapi apapun. Dan kita percaya, tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi sebesar apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang hadapi, badai yang Bapak Ibu yang serasa dunia ini runtuh gitu ya. Ketakutan, kekhawatiran itu melanda setiap daripada kita, mungkin sakit penyakit, apapun itu. Tapi bersama Tuhan melalui doa-doa kita, itu semua dapat kita lewati bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu tetap kuat dalam doa. Ya, waspada dalam doa. Jangan lengah. Kita tetap bersiaga, siap sedia dalam waktu apapun. Karena kita ada di dunia ini. Di dunia ini enggak apa namanya nggak jelas gitu ya. Kadang kita tenang, kadang kita nggak tenang, ntar tenang lagi, nggak tenang lagi. Ini gimana kita mau waras ya Bapak Ibu? Ntar tenang, ntar nggak tenang, itu kayak roller coaster kehidupan kita selama kita masih di dunia ini. Tapi kalau kita nggak berpegang teguh kepada Tuhan, kita nggak akan siap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu badai bisa selesai, baru kita tenang. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk tetap tenang sekalipun badainya belum selesai. Ya Bapak Ibu, badai belum selesai, kita tetap tenang. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan tunggu, aduh kapan selesainya nih Tuhan, aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat, kapan selesainya Tuhan. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah tunggu. Mari kita belajar dengan berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan tunggu badainya selesai supaya hati kita tenang. Tetapi mari kita belajar untuk tetap tenang sekalipun badainya belum selesai. Bapak Ibu, hidup tanpa doa itu sangat berat, sangat berat. Kita nggak akan bisa melewati kehidupan kita tanpa doa, nggak akan bisa. Ya, kehidupan yang dipenuhi doa dan kesadaran rohani adalah kunci untuk tetap kuat dalam menghadapi akhir zaman. Akhir zaman Bapak Ibu, yang kita hadapi itu udah sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Nggak usah dijelaskan lagi ya Bapak Ibu. Udah kita lihat di depan mata.
ya, peperangan terjadi. Segala bentuk kejahatan sudah kita lihat di depan mata, sudah sangat nyata dan mengerikan. Kita tanpa doa, kita akan hancur. Kita akan habis digerus oleh dunia ini tanpa hubungan kita bersama-sama Tuhan. Seperti yang kita tahu, doa itu seperti nafas kehidupan. Sekali kita nggak berdoa, maka kita akan habis, Bapak Ibu. Kekuatan kita akan berkurang, lama-lama terkikis tanpa doa. Karena apa? Itu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu kita nggak berkomunikasi lagi dengan Tuhan, maka kita selesai, Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan itu selalu memberikan peringatan-peringatan, Bapak Ibu. Peringatan-peringatan kepada setiap daripada kita dan pengajaran tentang sikap yang harus kita miliki. Ya, setiap orang percaya harus memiliki sikap dan mendapati peringatan dari Tuhan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Ya, apa ada yang pasti di sini hidupnya selama di dunia? Nggak ada, Bapak Ibu. Cuman ada di surga segala kekekalan, ya. Harta benda yang Bapak Ibu cari itu nggak kekal semuanya, tapi cuma surga doang yang menjanjikan kekekalan, ya. Di dunia ini kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Hari ini kita happy, besok belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu kita happy, ya. Kita udah kayak, sekali lagi saya katakan, kayak roller coaster, bisa tiba-tiba happy, bisa tiba-tiba sedih dengan segala duka cita. Dalam Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kalahkan sakitmu dengan doa. Kalahkan susahmu dengan doa. Kalahkan khawatirmu dengan doa. Kalahkan takutmu dengan doa. Sebab doa sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kalahkan semua badaimu dengan doa. Sebab doa sangat besar kuasanya. Apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu hadapi, kalahkan dengan doa. Kalahkan dengan doa, karena doa sangat besar kuasanya. Tadi malam saya lihat nonton Densu, di mana ibu dari Timothy Anugrah yang meninggal dunia karena jatuh di lantai 2 karena bunuh diri, ya. Mungkin bunuh diri, ya Bapak Ibu, karena dibully. Bapak Ibu udah dengar, ya, karena dia dibully, mungkin dia memutuskan diri untuk bunuh diri. Waktu ibunya diwawancara sama Densu, saat tadi malam saya nonton, ibunya aduh, kayak apa ya, kayak udah nggak ada, kayak ini orang kayak udah nggak ada apa ya, emosi yang membuat dia marah gitu, ya. Itu apa, Bapak Ibu? Waktu dia tutup wawancara itu, dia bilang gini sama Densu, bolehkah saya berdoa buat pemirsa? Bapak Ibu, saya kaget, hah? Berdoa apa nih? Berdoa apa nih? Waktu dia berdoa, dia mendoakan pemirsa yang lagi dengerin dia. Aduh, kata-katanya bagus banget. Dan ditutup dengan dalam nama Yesus. Awalnya dia ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Dia tutup dengan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, boleh kita semua berbangga punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Ya, kita seperti ibu ini. Ya, ibu ini sebagai contoh, dia representatif of Christ Kingdom. Kita semua harus seperti ibu ini. Anaknya loh, Bapak Ibu, anaknya loh yang harus pergi. Dia mengorbankan anaknya ibaratnya. Ya, demi apa? Demi dia mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dia berdoa dan dia mengampuni semua anak-anak yang membuli anaknya dia sampai meninggal. Dia mengampuni, bahkan dia bilang, Densu bilang, wah Bu, gimana Bu? Berarti anak ibu nggak ada. Gimana cara ibu, uh, apa namanya, dia anak satu-satunya, ya, anak anak satu-satunya. Bagaimana cara ibu menghadapinya? Karena sekarang ini ibu kan udah nggak punya anak. Tapi sekarang saya punya 12 anak. Jadi anak-anak yang membuli anaknya itu,
Dia bilang itu anaknya. Dan dia minta sama anak-anak itu untuk jadi anaknya dia. Karena saya udah nggak punya anak, maka kalian harus jadi anak saya. Bapak Ibu, wow, wow, semua netizen, pemirsa semua saya baca ininya, komennya, bener-bener semua memuji. Semua karena apa? Tuhan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang kita sembah. Bisa kayak gitu? Bisa. Inilah representative of Christ Kingdom. Ya, inilah agent-agent kerajaan Allah. Kita semua, Bapak Ibu, waktu kita keluar menghadapi dunia ini, sikap apa yang akan kita uh, keluarkan kepada orang-orang yang menyakiti kita? Inilah agent kerajaan Allah. Kita semua, Bapak Ibu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Teruslah berdoa Bapak Ibu, karena Tuhan selalu buka jalan bagi kita yang tidak pernah lelah berharap pada Tuhan. Teruslah berdoa, karena Tuhan selalu buka jalan bagi kita yang tidak pernah lelah berharap padanya. Bapak Ibu, sharingkan di breakout room. Yang pertama adalah badai kehidupan apa yang sedang Anda alami saat ini. Anda boleh bercerita di breakout roomnya masing-masing. Apakah Anda bisa tetap tenang dalam menghadapinya? Dan bagaimana caranya? Kasih tahu tips-tipsnya buat teman-teman kita di BR-nya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau kuatkan kami supaya kami dapat keluar menjadi saksi-Mu yang hidup dan kami boleh menjadi representative of Christ Kingdom. Kami terus waspada Tuhan, berjaga-jaga pada sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau dapati kami tetap setia, bahkan kami menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui kehidupan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan hati dan kuduskan kami, biarlah kami tetap teguh, berdiri, berpegangan tangan, mengucap syukur, berwaspada, bersiap siaga sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.